Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desta Izzat Suryadi dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan ke-25 dengan 3 digit PIN terakhir 059. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang Object Oriented Programming. Ya, di video kali ini kurang lebih kita akan membahas terkait dengan konsep-konsep Object Oriented Programming, yaitu berupa class, objek, dan juga manfaat dari OOP. Kemudian kita juga akan membahas tentang metode apa untuk membuat kelas dengan atribut. Kemudian juga kita akan belajar tentang konstruktor dan juga metodenya. Kemudian juga nanti kita akan membuat pengorganisasian kode dengan memisahkan file-file tertentu dalam format HPP dan juga CPP. Kemudian juga nanti kita akan belajar terkait dengan dasar pewarisan antar kelas. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai video. Ya, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam preview penjelasan OOP. Ya, pertama-tama kita belajar terkait dengan basicnya dulu ya. Jadi, apa itu pengertian dari OOP atau Object Oriented Programming? Jadi, Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek sebagai representasi data dan perilaku. Setiap objek berasal dari kelas yang merupakan cetak biru atau blueprint dari objek tersebut. Kemudian, fungsi utama dari OOP ini apa sih? Jadi, fungsi utama ataupun manfaat dari OOP ini adalah menyederhanakan program yang besar. Jadi, jika kode itu besar ya, nah kode itu bisa dibuat menjadi modular dan juga mudah dikelola. Kemudian dapat mempermudah perawatan atau maintenance. Perubahan pada satu class tidak merusak keseluruhan program. Jadi cocok ketika kita ingin melakukan sebuah perawatan ya teman-teman. Kemudian dapat meningkatkan keamanan data bisa melalui encapsulation. Kemudian dapat mendukung penggunaan ulang kode atau reusability melalui inheritance. Kemudian bagaimana sih konsep dasar dari OOP? Memiliki 3 pilar utama. Pertama ada kelas. Jadi kelas ini adalah blueprint atau template untuk membuat objek di dalam kelas. Jadi nanti ada terdapat atribut, data milik objek, metode, kemudian fungsi yang dimiliki oleh objek. Kemudian objek. Nah, objek ini adalah sebuah objek atau instance dari class, yaitu bentuk nyata dari blueprint. Kemudian ada inheritance, yaitu pewarisan kelas ke kelas lain, sehingga kelas turunan menjadi atribut dan metode kelas ini. Kemudian bagaimana sih cara membuat kelas dengan atribut dan konstruktor? Nah, caranya adalah konstruktor adalah fungsi khusus yang dipanggil otomatis saat objek dibuat. Fungsinya untuk mengisi nilai awal atribut. Contohnya gimana sih kodenya? Ya, di sini contohnya ini adalah kelas mahasiswa. Nah, ini kelas mahasiswa ini memiliki beberapa variabel ya, teman. Nah, di sini ada berupa metodenya. Nah, di sini ada private dan juga public. Nah, private sendiri di sini artinya dia hanya bisa diakses di dalam kelas tersebut. Jadi ini string nama, integer umur hanya bisa diakses di kelas ini. Kemudian public artinya bisa digunakan di semua fungsi di luar dari kelas. Oke, kemudian 4, bagaimana cara menambahkan metode ke dalam kelas? Nah, metode adalah fungsi yang berada di dalam kelas dan digunakan untuk memproses dan menampilkan data objek. Jadi contohnya seperti ini. Void tampilkan, kemudian cout nama. Nah, dia akan menampilkan nama. Nah, di sini ada nama. Nama akan ditampilkan di dalam void tampilkan. Kemudian metode dapat digunakan untuk menampilkan data, mengubah data, dan mengembalikan nilai return. Kemudian mengubah objek dan mengakses metode atau atribut. Objek dibuat di dalam main menggunakan sintaks
Nah, jadi gini teman-teman. Nah, ini ada mahasiswa, kemudian M1. Nah, terus isinya adalah Iza 18. Ini adalah konstruktor ya teman. Nah, di sini nya juga adalah objeknya. Jadi objek itu dibuat di dalam main menggunakan sintaks seperti ini. Jadi ini dipanggil berdasarkan kelasnya, kemudian kita membuat objek, dan terus kita akan tampilkan menggunakan metode yang ada di dalam kelas tadi. Kemudian kita akan belajar tentang access modifier. Jadi access modifier ini berfungsi untuk mengatur siapa saja yang dapat mengakses atribut dan metode di dalam kelas. Nah, contohnya di sini ada 3 ya teman-teman. Access modifier ada public. Nah, public itu dapat diakses dari mana saja, baik dari luar maupun di dalam kelas. Kemudian private. Nah, private ini hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, cocok untuk data yang bersifat sensitif. Kemudian protected. Nah, protected ini hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan juga kelas turunan. Jadi cocok untuk konsep inheritance. Kemudian kita akan belajar terkait dengan pemisahan kode menjadi file HPP dan juga CPP. Kemudian tujuannya itu apa sih? Jadi tujuannya itu agar kode menjadi rapi, mudah diatur pada proyek besar, memisahkan deklarasi antara header dan juga implementasi source. Nah, header file itu HPP berisikan deklarasi kelas dan juga fungsi-fungsinya. Kemudian source file CVP berisi implementasi dari metodenya. Kemudian inheritance atau pewarisan kelas. Kelas turunan akan mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas induk. Contohnya adalah seperti ini. Nah, kita punya kelas mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kita ambil dari public yang ada di manusia. Jadi dia diturunkan dari public yang ada di manusia dan akhirnya menjadi kelas mahasiswa. Itu adalah konsep sederhana dari pewarisan kelas. Manfaatnya adalah dapat mengurangi duplikasi kode, membuat struktur program lebih teratur, mendukung hubungan is-a, mahasiswa adalah manusia. Kemudian contoh struktur folder project. Jadi nanti ada seandainya ada yang pemisahan kode tadi, terus dicampur dengan inheritance. Jadi nanti ada manusia.cpp, manusia.hpp, manusia.cpp, mahasiswa.hpp, mahasiswa.cpp. Kemudian kesimpulannya apa sih? Jadi kesimpulan dari materi OOP pada C++ sangat penting untuk membangun program yang terstruktur dan mudah dikembangkan dengan memahami kelas, objek, metode, konstruktor, pemisahan file, dan inheritance. Mahasiswa dapat membuat program yang profesional, modular, dan juga efisien. Oke, mungkin sekian dari penjelasan preview terkait dengan OOP CPP. Oke, kita lanjut ke dalam implementasi di dalam program. Ya, oke teman-teman. Di sini kita sudah masuk ke dalam program ya teman-teman. Di sini kita menggunakan CPP. Ya, di sini pertama-tama seperti biasa kita menggunakan library IOStream. Kemudian juga kita menggunakan library string ya teman-teman. Di sini karena kita menggunakan string nama. Oke. Kemudian kita membuat kelas. Di sini kita membuat kelas bernama mahasiswa. Kemudian di sini kita memiliki public, ya, public. Ada string. Kemudian di public ini kita memiliki string nama, string berupa tipe data dan juga nama berupa variabel. Kemudian kita memiliki tipe data integer dengan variabel umur. Kemudian kita memiliki fungsi void untuk menampilkan info. Nah, di dalam fungsi tampilkan info ini berisikan untuk menampilkan nama. Jadi nama, kemudian kita panggil dari variabel tersebut, kemudian kita endline. Kemudian kita tampilkan juga umurnya sama seperti nama tadi. Kita panggil berdasarkan variabel yang sudah kita buat tadi.
di public. Kemudian kita masuk ke fungsi main. Nah, di sini kita memiliki yang namanya mahasiswa M. Nah, ini adalah sebuah objek, ya. Objek, kemudian ini adalah objek, kemudian nanti di sini ada konstruktornya. Nah, konstruktornya berupa mahasiswa.m. Nah, jadi ini adalah konstruktornya nih, m.nama. Nah, artinya dia saling berhubungan terkait dengan sama m. Kemudian m.nama sama dengan izat. Kemudian m.umur sama dengan 20. Nah, kemudian jadi m.nama ini akan terisi di variabel nama. Kemudian m.umur akan masuk ke dalam integer umur. Jadi integer umur ini berupa angka ya teman-teman. Jadi kita menggunakan integer. Kemudian m.tampilkan info. Nah, artinya kita memanggil fungsi yang ada di dalam public class ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita return. Oke, kita coba jalankan programnya. Ya, akan menampilkan hasil nama Izat, umur 18. Oke, sederhana teman-teman. Oke, lanjut ke program yang selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke program yang kedua, yaitu kelas dengan atribut konstruktor. Nah, oke teman-teman, di sini kemudian kita memiliki include IOStream. Seperti biasa, kita juga menggunakan string sama seperti yang awal tadi. Kemudian kita memiliki kelas mahasiswa. Nah, di sini kita memiliki kelas private ya teman-teman. Jadi ini hanya bisa diakses oleh sesama kelas mahasiswa. Nah, jadi hanya bisa diakses di dalam kelas mahasiswa. Di sini di dalam kelas private ini kita memiliki string nama, kemudian kita juga memiliki integer umur. Kemudian kita memiliki public class. Nah, di public class ini kita memiliki konstruktor ya teman. Di sini adalah mahasiswa. Kemudian buka kurung string nm. Nah, ini sebagai konstruktornya. Kemudian integer um. Nah, untuk umur berupa konstruktornya. Nah, kemudian nama nm. Nah, nm ini nanti sesuai dengan input yang dimasukkan oleh user. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam selesai konstruktor mahasiswa ini, kita akan masuk ke void tampilan. Di sini kemudian kita akan menampilkan nama, kemudian juga kita akan menampilkan umur. Setelah itu selesai, kita langsung masuk ke dalam integer main. Nah, di integer main ini kita memiliki objek mahasiswa M dengan isinya adalah izat dan juga 18. Kemudian kita panggil tampilkan ini dari fungsi yang ada di public class mahasiswa. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti hasilnya adalah izat nama. Jadi kan nama izat, umur 18. Ini menggunakan konsep atribut konstruktor. Kita coba jalankan. Ya, jadi keluarannya adalah izat umur 18. Oke. Kita lanjut ke program yang ketiga. Ya, ini sudah kita masuk ke dalam program yang ketiga, teman-teman. Di sini kita menggunakan class dengan menambahkan metode. Di sini pertama kita memiliki include IOStream, ya. Oke. Kemudian kita memiliki input string. Nah, kemudian di sini kita memiliki kelas mahasiswa ya teman. Kemudian di sini kita memiliki private class mahasiswa ini berisi string nama dan juga integer umur. Kemudian di public class mahasiswa ini kita memiliki konstruktor mahasiswa. Nah, ini adalah konstruktornya string nm, kemudian integer nm. Nah, ini untuk masukannya. Jadi nama sama dengan
nm, kemudian umur adalah UM. Kemudian lanjut ke fungsi void tampilkan. Tampilkan ini sama seperti awal tadi, berisi nama dan juga umur. Kemudian untuk menampilkannya ya teman. Kemudian kita membuat fungsi lagi, void setup umur, set umur. Di sini kita menggunakan masukkan integer teman-teman, integer baru namanya. Kemudian umur kita ganti menjadi baru. Kemudian integer get umur, return umur. Ya, oke. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi main. Kemudian kita masuk lagi ke mahasiswa M. Nah, ini masukannya izat 18. Kemudian kita akan tampilkan. Set. Ya, mahasiswa 18. Jadi nama izat umur 18. Kemudian ada ini lagi M set umur, kita ganti menjadi 22. Kemudian nanti keluarannya adalah umur baru. Nah, umur barunya terus di return ke get umur. Nah, akan menghasilkan nilai 22. Umur baru sama dengan 22. Oke, kita coba jalankan programnya. Ya, nama izat umur 18, umur baru 22. Oke. Kita lanjut ke program selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam pemisahan file ya, teman-teman. Di sini seperti biasa kita if and def dulu mahasiswa HPP, kemudian kita definisikan mahasiswa HPP. Nah, kemudian kita tulis programnya include string. Kita menggunakan using namespace std. Kemudian kita buat kelasnya di mahasiswa.hpp. Nah, di sini kelas mahasiswa, private, string nama, integer umur, kemudian di public kita membuat mahasiswa, kemudian kita menggunakan string, kemudian kita menggunakan constructor nm, kemudian juga kita menggunakan integer um sebagai constructor. Di sini kemudian kita membuat void tampilkan. Jadi fungsi-fungsinya ada di file xpp. Kemudian kita masuk ke mahasiswa.cpp. Ya, di mahasiswa CPP ini pertama kita include mahasiswa.hpp HPP. Nah, di sini kemudian kita include IOStream. Kemudian kita menggunakan using namespace std. Nah, kemudian di sini kita menggunakan mahasiswa. Nah, kemudian string nm um. Kemudian nama nm, umur um, kemudian kita menggunakan fungsi void mahasiswa, kemudian kita tampilkan, kemudian akan menampilkan umur dan juga nama. Kemudian setelah melalui file mahasiswa.cpp ini, kemudian masuk ke main.cpp. Di sini sama, kita include mahasiswa.hpp hpp. Di sini kemudian kita buat fungsi main dengan objek mahasiswa M, kemudian izat 18, kemudian tampilkan. Oke, kemudian nanti akan menghasilkan output. Oke, sekarang kita coba jalankan programnya dengan cara copy ini g++ main.cpp mahasiswa.cpp strip o program. Oke. Kita coba, kita klik di sini, kemudian open in integrated terminal. Setelah itu kita copy. Oke, setelah di copy kita tinggal copy ini titik strip program. Ya, hasilnya sudah keluar. Jadi nama izat umur 18. Program berjalan sesuai dengan inputannya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam inheritance. Ya, pertama kita bahas dasar-dasarnya dulu ya teman-teman. Terkait dengan inheritance, artinya dia kelas yang saling terhubung, jadi turunan kelas. Nah, di sini sama seperti awal tadi, menggunakan IOStream, include string, kemudian kita membuat kelas bernama manusia.
Ya, kemudian kita membuat protected class dengan tipe data string dan juga variabel nama. Kemudian juga kita membuat public class manusia. Nah, kemudian manusia string nm. Nah, ini adalah konstruktornya. Kemudian nama sama dengan nm. Kemudian kita membuat fungsi sapa. Kemudian cout halo saya nama berdasarkan dari variabel yang tadi dimasukkan ke dalam konstruktor ya, sesuai dengan konstruktor. Kemudian setelah ini kita membuat turunan yang teman di sini. Jadi kita membuat kelas mahasiswa dari turunan public manusia. Nah, gitu. Kemudian kita lanjut ke private dari kelas mahasiswa. Nah, private kelas mahasiswa ini berisikan string jurusan. Kemudian kita membuat public kelas mahasiswa. Nah, kemudian mahasiswa. Nah, kita membuat konstruktornya, teman. Mahasiswa, string nm, kemudian string jr. Jr ini nanti adalah berisikan jurusan. Nah, di sini turunannya dari manusia nm. Nah, jadi nanti ini akan jadi satu. Kemudian jurusan sama dengan jr. Kemudian void tampilkan data. Kemudian akan menampilkan cout nama, kemudian cout jurusan dari variabel jurusan. Kemudian kita membuat fungsi main, integer main, mahasiswa, ini adalah objeknya. Kemudian m, izat, teknologi rekayasa otomasi. Kemudian kita membuat void sapa, kemudian kita panggil void sapa, m sapa, nanti akan menghasilkan halo nama saya izat, kemudian tampilkan data nama izat, jurusan teknologi rekayasa otomasi. Oke, kurang lebih seperti itu. Coba kita jalankan programnya. Ya, halo nama izat jurusan teknologi rekayasa otomasi. Oke, lanjut ke dalam inheritance dan juga dengan pemisahan ya teman. Oke, di sini kita memiliki 5 file teman, lumayan banyak. Tetap. Jadi ini lebih kompleks lagi teman-teman. Oke, pertama kita bahas dulu dari manusia.hpp. Oke, di sini kita menggunakan if and def manusia fpp, kemudian define manusia hpp, kemudian kita include string menggunakan using namespace std, kemudian kita menggunakan kelas mahasiswa, kita menggunakan kelas manusia, kemudian kita membuat protected class dengan isi string nama, kemudian kita membuat public class manusia. Nah, kemudian di sini ada manusia, kemudian di sini ada konstruktornya itu manusia string n, kemudian void sapa, kemudian n if. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam manusia cpp. Di sini manusia cpp include manusia hpp, kemudian include iostring. Sini using namespace std manusia, kelas manusia, kemudian string nm, nama sama dengan nm, kemudian void manusia sapa, kemudian cout halo saya nama. Nah, kemudian setelah manusia.cpp ini selesai, lanjut ke mahasiswa hpp. Di sini if and def mahasiswa hpp, define mahasiswa hpp, kemudian lanjut include manusia hpp, kemudian using namespace std, kemudian kelas mahasiswa, public mahasiswa. Nah, ini adalah inheritance teman-teman. Jadi kelas mahasiswa dibuat dari public kelas manusia. Di sini kita membuat kelas private mahasiswa,
Jadi diisinya nanti adalah string jurusan, kemudian kita membuat public class mahasiswa. Public class mahasiswa ini nanti berisi mahasiswa, string nm, string jr untuk jurusan. Void tampilkan data. Kemudian untuk menampilkan data ya teman-teman. Kemudian ni. Kemudian masuk ke mahasiswa CPP. Setelah masuk mahasiswa CPP, dia akan melakukan include mahasiswa.hpp. Kemudian include iostream, kemudian using namespace std. Di sini mahasiswa, string nm, string jr untuk jurusan, kemudian manusia nm. Nah, ini penghubungnya teman-teman. Kemudian jurusan sama dengan jr. Kemudian kita membuat fungsi lagi fungsi void mahasiswa, kemudian untuk menampilkan data. Jadi nanti di dalam void ini berisi nama dan juga jurusan. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi main. Nah, di fungsi main ini kita memiliki include mahasiswa.hpp. Kemudian kita membuat integer main. Kemudian kita membuat objek di sini mahasiswa m. Kemudian nanti berisi izat, kemudian teknologi rekayasa otomasi. Kemudian kita membuat fungsi lagi di sini, manggil m.sapa, kemudian m.tampilkan data, kurung. Oke. Kemudian return 0. Oke. Itu program singkatnya, kita coba jalankan. Kita copy ini g++ main.cpp, manusia.cpp, mahasiswa.cpp, strip o program. Oke, kita coba jalankan. Open integrated terminal, copy. Oke. Kemudian titik strip program. Ya, halo, saya Izat, nama Izat, jurusan teknologi rekayasa otomasi. Oke, teman-teman. Itu adalah penjelasan terkait dengan OOP ya teman-teman, Object Oriented Programming. Semoga dengan penjelasan yang saya terangkan dapat bermanfaat dan teman-teman dapat paham terkait dengan Object Oriented Programming. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan ilmunya dapat tersalurkan dengan baik. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.